فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita masih berada pada pembahasan atau syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengenai ucapan Al-Imam Al-Baiquni. Nah, mengenai syarat daripada hadis. Nah, sebuah hadis dikatakan sahih, kata beliau, yarwihi 'adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hendaknya yang meriwayatkan hadis tersebut adalah orang yang memiliki sifat al-'adl. Orang tersebut adalah orang yang adil, memiliki sifat adalah. Al-adalah apa kemarin adalah? Nah, mustaqimus sirah. Jadi barakallahu fikum, kehidupannya itu lurus. Dalam artian lurus bagaimana? Dalam artian lurus itu adalah istiqamah agamanya. Tidak senantiasa berada atau sengaja melakukan dosa besar, tidak pula berkecimpung pada dosa kecil, terus menerus di atas dosa kecil. Itu diantaranya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, juga memiliki apa? Sifat yang bisa merusak harga dirinya. Nah, itu maksudnya memiliki agar menghindari sifat tersebut, itu muru'ah. Nah, barakallahu fikum, memiliki sifat yang dia bisa menghindari dirinya dari perkara muru'ah tersebut. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya seorang disifati dengan adalah manakala dia adalah seorang muslim berakal, selamat dari perkara-perkara yang menyebabkan dia terjatuh dalam kefasikan, atau juga yang perkara-perkara bisa merusak harga diri dan kehormatannya. Karena muru'ah itu kan sudah kita sebutkan kemarin kan, perkara yang bisa membuat orang itu tercela dengan perbuatannya itu, atau perkara yang membuat dia itu dipuji atau disanjung atau akan bagus dengan perbuatannya. Jadi itu semuanya dikembalikan ke urf. Untuk masalah muru'ah dikembalikan ke urf. Ada tata kebiasaannya untuk menilai nanti. Na'am barakallahu fikum. Kemudian memiliki sifat apa? Ad-dhabt. Memiliki sifat ad-dhabt, yaitu kecermatan dan juga ketelitian dalam mengambil hadis serta menyampaikannya. Dhabt ini terbagi menjadi berapa? Dua. Dhabtu as-sadri sama dhabtu al-kitab. Paham ya? Ketelitian atau kecermatan dalam bentuk hafalan sadr, dari sisi dia itu sadar selalu, dan juga perhatian ketika mengambil tahammul, mengambil hadis dari syekhnya. Kemudian juga apa? Ketika dia menyampaikan, ada tahammul itu mengambil, ada itu menyampaikan. Paham ya? Jadi dia senantiasa sadar. Paham ya? Mustaiqid. Dalam keadaan dia itu apa? Yaqdon, sadar. Nah, barakallahu fikum, bukan ghaflah, bukan lalai. Nah, baik itu ketika dia mengambil hadis ataupun ketika menyampaikan. Jadi ketika dia itu menyampaikan sesuai dengan apa yang dia hafal dari gurunya. Itu berarti dapat as-sadr. Kemudian dapat kitab, maknanya adalah apa? Maknanya adalah dia menjaga kitab tulisan hadis yang dia dapatkan dari syekhnya. Dia menjaga tulisannya agar tidak tercampur atau tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya diubah lafadznya, diubah nama perawinya, sehingga apa? Dari situlah karena tidak menjaga tulisannya akhirnya dihukum menjadi dhaif atau lemah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang mereka itu barakallahu fikum dapatnya dengan hafalan. Dapatnya dengan hafalan. Ada yang dengan tulisan. Sehingga ketika tulisannya terbakar, kitabnya terbakar, akhirnya dia nanti yakhtalit, bercampur baur dia hafalannya dengan tulisannya tadi. Karena terbakar. Sudah hadisnya itu berarti sudah dibicarakan lagi hadisnya. Tidak terima lagi. Soalnya apa? Soalnya dikhawatirkan hadis yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Nah, itu macam-macam bentuknya. Ya, sekarang kita lanjutkan sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, fa in qala qailun, apabila ada orang berkata kepadamu, hal lil nisyani min ilajin aw dawa? Hal lil nisyani min ilajin aw dawa? Apakah orang yang lupa itu ada obatnya atau ada penawarnya? Orang yang suka lupa. Karena sudah kita sebutkan kemarin ya, maksudnya orang tidak dikatakan dhabt itu manakala dia banyak lupa, bukan enggak lupa sama sekali. Karena manusia enggak ada yang enggak lupa sama sekali. Paham ya?
Karena manusia kecerdasan dan daya tingkatan hafalan itu kan berbeda-beda. Ada yang hafalnya kuat, begitu dengar sekali langsung hafal dan mungkin bisa menyampaikan apa yang dia dengar. Ada yang bentuknya barakallahu fikum mendengar, tapi tidak bisa menghafal atau hafalannya keliru dengan apa yang dia dengar. Ada macam-macam. Sehingga yang diinginkan dengan tidak lupa ini maksudnya apa? Tidak banyak lupa. Bukan tidak lupa sama sekali. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu perlu diperhatikan. Nah, ada pertanyaan di sini, apakah orang yang lupa itu atau apakah sifat lupa itu ada obatnya atau penawarnya? Qulna, kita jawab, na'am, lahu dawa katanya. Iya, lupa itu ada obatnya dan ada penawarnya bi fadlillah, dengan seizin dan keutamaan Allah taala. Wa hiya al-kitabah, nih tulisan di antaranya. Nah, tulisan inilah di antaranya mengikat apa? Mengikat hafalan yang lupa tadi. Karena kalau hafalan lupa ada tulisannya, dia bisa melihat. Bisa melihat dan bisa menyampaikan, itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga para ulama mengatakan qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Apa-apa yang ditulis itu akan menetap dan melekat, dan apa-apa yang tidak tulis akan lari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi obatnya tadi adalah apa? Tulisan. Menulis dia. Nah, wa lihada imtanallahu azza wa jalla ala ibadihi biha. Oleh karena ini Allah Taala memberikan karunia kepada para hambanya dengan sebab tulisan tadi itu. Nah, barakallahu fikum, dengan sebab tulisan tadi. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, zat yang telah menciptakan manusia dari air mani. Iqra wa rabbukal akram. Paham ya? Bacalah wa rabbukal akram, dalam keadaan Rabbmu itu adalah zat yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, zat yang mengajari manusia dengan qalam, dengan pena, maksudnya tulisan tadi. Oh ya. Nah, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Paham ya? 'allama al-insana ma lam ya'lam, zat yang mengajari manusia yang semula manusia tidak tahu. Paham ya? Aslinya manusia semula enggak tahu, bodoh. Akhirnya dengan apa? Dengan pelajaran atau dengan bacaan itu, nah barakallahu fikum, dengan seizin Allah taala apa? Akan diberikan ilmu dan bisa. Termasuk sumber barakallahu fikum untuk mendapatkan ilmu adalah ketakwaan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah taala, niscaya Allah taala akan ajari kalian. Naam. Faqala iqra tsumma qala. Kemudian di sini kata iqra, bacalah, tsumma qala alladzi 'allama bil qalam. Itu zat yang mengajari barakallahu fikum dengan pena, yakni iqra min hifdzika. Bacalah dari hafalanmu. Fa illam yakun, kalau seandainya kamu enggak punya hafalan, fa min qalamik, maka dari penamu, maksudnya dari kitabmu. Paham belum? Maksudnya adalah dari kitabmu. Nah, fa Allah tabaraka wa ta'ala bayyana lana, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita kaifa nudawi hadil illah, bagaimana kita mengobati penyakit ini, penyakit lupa ini. Wa hiya illatul nisyan, yaitu penyakit lupa. Wa dzalika, yang demikian itu bi an nudawiha bil kitabah, kita mengobati penyakit lupa itu dengan tulisan. Wal'an, dan sekarang asbahatil kitabatu adakku minal awal. Sekarang bisa dikatakan tulisan itu apa? Lebih lembut daripada yang pertama dahulu. Apa itu ya? Kenapa lebih lembut maksudnya? Lebih lembut itu maksudnya jarang sekali kita jumpai tulisan itu loh. Barakallahu fikum, dalam artian yang nulis itu jarang sekali gitu loh. Dari sini li'annahu namujida bihamdillah, dikarenakan sekarang dijumpai dengan seizin Allah al-an al-musajjil, yaitu apa? Alat untuk merekam. Sehingga enggak nulis lagi. Paham ya? Alat untuk merekam. Barakallahu fikum. Sehingga beliau mengatakan asbahatul kitabatu adakum minal awal, ya kan? Sekarang menjadilah tulisan itu bisa dikatakan lembut, lebih lembut keadaan daripada yang pertama dahulu. Kalau dulu enggak ada alat merekam, enggak mau nulis. Kalau nulis dia hafal itu. Kalau zaman sekarang seperti ini, banyak alat-alat untuk merekam itu loh. Sehingga nulis pun kadang malas direkam. Disitulah kekurangannya. Kalau rekamannya hilang, Allah Ustaz, itu diantaranya. Barakallahu fikum. Tapi musajjil dalam artian alat yang untuk merekam kan membantu saja, membantu. Paham ya? Membantu. Wa qalu an mithlihi ay annahu la budda an yakuna rawi muttasifan bil adalah wa dhabt. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya sebuah hadis dikatakan sahih itu manakala yang meriwayatkan dari rawi yang satu ke rawi yang lainnya itu, dari rawi yang lainnya itu sama-sama apa?
sama-sama dhabatnya sama dan juga sama-sama memiliki sifat adil. Ayyakuna rawi adlan tamad dhabat. Hendaknya perawinya itu adalah yang memiliki sifat adalah dan memiliki apa? Kecermatan dan ketelitian yang sempurna. Paham ya? Jadi yarwi mana? Jadi ar-rawi yarwi na'am 'anil rawi al-adl ad-dhabit. Tamad dhabat. Paham ya? Jadi rawi ini meriwayatkan dari perawi yang adil dan dhabat dari perawi yang adil dan dhabat itu. Seperti itu maksudnya. Na'am muttasifan bil adalah wa dhabat beliau annahu bahwasanya la budda harus ayyakuna rawi harus perawi tersebut muttasifan memiliki sifat bil adalah. Nah, memiliki sifat apa? Dengan adalah wa dhabat. Adalah apa tadi? Istiqamatur rajuli fi dinihi wa muru'atihi. Ya kan tadi? Lurusnya seorang itu dari sisi agama dan juga kehormatannya serta harga dirinya. Naam. Wa dhabat dan juga memiliki sifat dhabat. Nah, dhabat jangan jelaskan ya. Naam. Wa yarwihi amman ittasafa bil adalah wa dhabat. Nah, perawi ini juga meriwayatkan dari orang yang tersifati dengan apa? Adalah wa dhabat. Sama gitu istilahnya itu. Jadi jadi syaratnya pertama adalah ittisalus sanad, ya kan? Ayyakuna sanadu muttasilan. Itu yang pertama, syarat dari sahih. Yang kedua apa? Ayyakuna rawi mausufan bil adl wad dhabt. Paham ya? Naam. Wa ya'khudh min ar-rawi al-mausuf bil adl wad dhabt. Apa maksudnya itu yang kedua? Bahwasanya seorang perawi ini disifati dengan memiliki apa? Sifat adalah dan tamud dhabt. Jadi dhabatnya sempurna, bukan naqis tapi tamud dhabt, bukan naqis dhabt tapi tamud dhabt. Dalam artian ketelitian dan juga kecermatannya itu sempurna gitu loh. Dari si hafalan dan tulisannya tadi. Atau hafalan saja, tulisannya tidak misalkan. Tapi ketika dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar dari gurunya. Nah, kemudian apa? Dari perawi yang sama sifatnya. Berarti nanti kalau perawi yang berikutnya sifatnya tidak sama, bisa turun dari sahih menjadi hasan. Paham ya? Jadi sama-sama tamud dhabt. Paham ya? Dhabatnya sempurna. Nah, kemudian ayyakuna rawi mana? Ayyakuna rawi atau ayyakuna barakallahu fikum ayyakuna al-hadits ghaira mana? Ghairu mu'allalin wala syadin. Paham ya? Hadisnya itu tidak mu'all, tidak ada illah qadhiyah, tidak ada penyakit atau cacat yang merusak, tidak pula syad, ganjil atau menyelisih atau menyendiri. Paham ya? Dari yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Rinciannya sudah kita sebutkan. Paham belum maksudnya nih? Jadi perawi yang satu, perawi A, perawi B itu sama-sama sifatnya. Tamud dhabt, adil, tamud dhabt. Nah, falau rawa adlun an fasikan. Sekarang kalau seandainya ada perawi yang memiliki sifat adalah meriwayatkan dari orang yang fasik, fala yakunu haditsu sahihan, maka hadisnya tidak dikatakan sahih. Wa kadza idza rawa insanun adlun jayyidul hifdz an rajulin sayyi'ul hifdz. Demikian pula orang apabila atau perawi itu meriwayatkan dari orang yang apa? Yang memiliki sifat adalah bagus hafalannya. Kemudian dia meriwayatkan hadis dari orang yang jelek hafalannya, katsirun nisyan, dan orang tersebut banyak lupanya, fa inna haditsahu la yuqbal, hadisnya enggak diterima. Karena enggak sama kan ini? Syaratnya sebuah hadis kalau sahih manakala perawi yang satu dengan perawi yang satunya lagi itu apa sama-sama memiliki sifat yang sama. Nah, adil tamud dhabt. Paham ya? Yang memiliki sifat adalah dan dhabtnya itu sempurna. Baik dhabt sadr atau dhabt sadrul kitab, paham itu ya? Nah, sempurna. Wala yakunu sahihan, hadisnya pun tidak sahih karena perawinya meriwayatkan dari orang yang jelek hafalannya. Nah, paham itu ya? Jadi seorang perawi yang bagus hafalannya meriwayatkan dari perawi yang jelek hafalannya dan banyak lupanya. Nah, ini nanti enggak diterima hadisnya. Li'annahu lam yarwih an rajulin dhabitin mislihi. Dikarenakan dia tidak meriwayatkan dari seorang perawi yang dhabit yang semisalnya. Jadi syaratnya apa? Syaratnya perawi yang satu dengan perawi yang berikutnya itu harus sama-sama memiliki sifat yang sama. Paham ya? Memiliki ayyakuna madha rawi mausufan bil dhabt wa mausufan madha barakallahu fikum bil adl. Nah, seperti itu. Paham salah ya? Ayo, cukup sekian sudah sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.